Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Di video kali ini saya mau berbagi resep yang simple tapi rasanya enak banget. Di sini saya menggunakan bumbu cabai merah secukupnya saja, atau kalau mau yang lebih pedas ditambahkan rawit lebih banyak lagi. Apalagi kalau di Indo rawitnya manjur. Dan bawang bombay secukupnya saja. Saya juga menggunakan bawang merah. Bawang merah juga secukupnya saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau banyak, mau dikit, ini sih cukup aja. Dan tomat saya menggunakan 2. Ada juga rempai karena saya panen rempai di sawahnya orang. Sawahnya pemerintah di depan rumah. Dan yang bahan-bahan tadi sudah saya kukus ya teman-teman. Semuanya dikukus sampai matang seperti ini. Ini nanti saya akan menghaluskan dengan blender agar lebih cepat dan lebih halus. Tidak perlu ditambahkan air ya waktu ngeblender, karena ini di saat bumbunya dikukus sudah berair. Dan seperti ini hasilnya setelah di blender. Halus, tidak nyegrak ya teman-teman, walaupun belum dikasih bumbu. 1 mangkok full. Oh ya teman-teman, boleh juga langsung di blender aja, nggak usah harus dikukus ya. Tapi karena di sini saya masaknya tidak menggunakan minyak, jadi saya kukus terlebih dahulu. Langsung saja saya masukkan ke dalam wajan. Kemudian yang di mangkok itu dikasih sedikit air ya teman-teman. Kita akan menumisnya sampai asat ya. What do you want? Seperti yang saya katakan tadi, kalau teman-teman memblender bumbunya tanpa harus dikukus terlebih dahulu, tumis dengan minyak ya. Tapi karena saya tidak menggunakan minyak untuk mengolah resep ini, membuat resep ini saya tidak menggunakan minyak, jadi saya kukus terlebih dahulu. Kenapa kok dikukus? Agar bau langunya itu hilang. Masukkan garam secukupnya, sesuaikan selera lidah masing-masing ya. Kemudian akan saya tumis sampai benar-benar matang. Dengan api yang kecil cenderung besar sedikit ya teman-teman. Tuh kan sudah agak asat. Ingat ya teman-teman, saya di sini di resep ini saya tidak menggunakan minyak. Akan saya masak sampai benar-benar matang. Sambil menunggu bumbunya matang, saya merebus 1 kentang. Karena di menu ini aku akan menggunakan kentang. Tambahkan sedikit garam. Dan ini saya juga ada ikan kembung ya. Ikan kembung 4 ekor yang sudah saya bersihkan, sudah dipotong kepalanya, dikasihkan kucing liar, lalu dipanggang. Dan ini kuahnya, bumbunya sudah matang ya teman-teman. Kemudian saya masukkan ikan. Ikan ini bisa dikukus, bisa juga di oven ya, maksudnya dipanggang, tapi karena saya menggunakan oven jadi saya bilangnya oven. Akan saya masak terlebih dahulu sampai sedikit berkurang kuahnya ya. Kemudian akan saya tambahkan bumbu seperti ini ya teman-teman. Bawang bombay, daun bawang, tomat, dan rempai aku tambahkan lagi yang segar. Kalau yang tadi di blender dan yang ini dipotong-potong saja, agar lebih segar dan berbumbunya itu ada yang keras-keras gitu. Masukkan ya. Kemudian tumis beberapa saat hingga semuanya layu. Masak
sarden. Ini saya membuat sarden sendiri ya teman-teman. Kenapa saya sekarang itu apa-apa inginnya buat sendiri? Karena banyak sekali berita-berita yang membuat saya ngeri, yang katanya sarden beginilah, begitulah, di sausnya beginilah. Jadi saya membuat sendiri. Dan ini sudah matang ya teman-teman, wangi, enak walaupun tanpa minyak. Kita sajikan di piring saji, kuahnya kental, tidak kalah dengan sarden yang kita beli ya. Ini lebih sehat karena tanpa bahan pengawet, tanpa bahan minyak. Dan saya masak ini bumbunya hanya garam. Tapi rasanya percaya sudah sangat enak. Teman-teman boleh dicoba benar-benar persis dengan resep ini ya. Tidak usah menggunakan gula, tidak usah menggunakan micin, tidak usah menggunakan minyak. Pokoknya sesuai dengan yang ada di video saya. Rasanya luar biasa, untuk anak-anak sangat bagus ya teman-teman, karena ini sehat. Ini adalah sarden buatan saya. Resep saya sendiri ya teman-teman. Saya cuma pingin masak sarden tapi jangan beli gitu. Ya masih kadang-kadang beli sih, tapi nggak sering-sering. Kalau bisa buat sendiri, kenapa juga harus beli ya? Karena buat sendiri lebih sehat. Dan selanjutnya ini yang kentangnya tadi kita rebus, saya rebus. Sudah matang, saya haluskan. Oh ya teman-teman, boleh ditambahkan dengan susu cair atau mentega atau butter ya. Tapi di sini saya original aja, kentang dan garam. Aku haluskan, sesuaikan selera masing-masing. Karena saya makannya tidak pakai nasi, ini saya menggunakan kentang. Sudah selesai, kentang dan sarden akan saya jadikan menu untuk makan saya. Saya makan sendiri, jadi kentangnya cuma satu aja. Dan saya tambahkan sarden. Kuahnya teman-teman, ini cocok banget kalau dimakan dengan kentang. Kentang yang dihaluskan. Boleh juga pakai nasi ya, tapi saya tidak setiap hari makan nasi. Saya tambahkan sedikit brokoli. Buat hiasan juga buat dimakan ya. Sedikit saja. Nah, ini adalah resep sarden di channel Sri Lestari. Teman-teman boleh dicoba di rumah untuk keluarga tercinta di rumah. Rasanya enak, pokoknya luar biasa. Dan jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share. Tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum, see you di next video. Bye-bye.